kepada istri putri saya, Vena. Kami tahu, Vena tahu bagaimana perjuangan kita, supaya kita bisa menang. Kami mohon maaf atas segala kesalahan kami. Jangan dibuat, kita menang. Jujur saya tak pernah menyangka di hidup saya usia 50 tahun saya bisa mengalami ini sendiri dan dilakukan oleh orang yang paling kita percaya, karena suami itu adalah orang yang sangat kita percaya, bukan hanya yang kita cintai, bukan hanya yang kita hargai, tapi yang kita percaya hidup mati kita itu ada di kehidupannya dia. Saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum. Dan insya Allah hari ini saya sudah urus secara prosedur, secara administrasi bagaimana untuk perceraian. Karena dia sudah tersangka sejak hari Rabu minggu lalu. Sudah digelar di Polda Metro Jaya dan sudah tersangka. Dan bukti-bukti semua sudah mencukupi. Ya, dan ini termasuk dugaan KDRT berat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT yang ancaman hukumannya 5 tahun, yaitu dugaan KDRT fisik. Dan satu lagi ada pasal berlapis, dugaan KDRT psikis, pasal 45 ayat 1 ancaman hukumannya 3 tahun. Kita menetapkan bagaimana pemberitaan secara psikis dan selama yang aku kita akan mempertahankan perkawinan yang aku dan Faisal dan yang sampai baik. Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam, Ferry Irawan resmi ditahan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur kemarin sore. Pasca ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, Ferry Irawan dihadirkan di hadapan awak media dengan menggunakan baju tahanan berwarna biru dengan tangan di borgol. Ditemani oleh kuasa hukumnya, Ferry Irawan menyampaikan permintaan maaf kepada istrinya Vena Melinda yang telah melaporkan dirinya dengan pasal pelaporan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Vena Melinda melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, melaporkan Ferry Irawan dengan sangkaan pasal berlapis, yakni KDRT fisik dan KDRT psikis. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Ferry Irawan resmi ditahan pihak kepolisian Polda Jawa Timur setelah dilakukan pemeriksaan selama 6 jam atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukannya kepada istrinya Vena Melinda di sebuah hotel di kawasan Kediri. Vena Melinda sebelumnya melaporkan Ferry ke Polres Kediri Kota pada tanggal 8 Januari 2022. Ferry dituding telah melakukan KDRT kepada Vena hingga hidungnya berlumuran darah. Usai resmi ditahan ditemani tim kuasa hukumnya, Ferry yang mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan tangan di borgol terlihat sedang keluar dari ruang pemeriksaan di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Di hadapan para awak media, Ferry membacakan surat yang ditulis untuk istrinya Vena Melinda. Maka, seperti inilah permintaan maaf Ferry yang disampaikan kepada sang istri Vena Melinda. Penyidik sudah menetapkan penahanan terhadap FI ya sebagaimana diatur dalam pasal 21 ya ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi syarat objektif yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, kepada Bapak Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur, kepada tim penyidik dan juga kepada Humas Polda Jawa Timur karena telah mendengar suara rakyat, khususnya suara kaum perempuan
yang ingin agar segera dilakukan penahanan atas yang diduga pelaku KDRT. Dan hari ini tanggal 16 Januari 2023, Polda Jawa Timur telah resmi mengumumkan bahwa Ferry Irawan resmi ditahan terhitung sejak malam ini tanggal 16 Januari 2023 di Polda Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jawa Timur. You are the best. Saya sebagai warga negara yang baik, saya patuhi hukum, saya ikuti prosedur hukum pada istriku tersayang, Vena. Kami tahu, Vena tahu bagaimana perjalanan kita sehingga kita bisa berumah tangga. Tapi mohon maaf atas segala salah yang kami buat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang akan kembali. Jujur saya tak pernah menyangka di hidup saya usia 50 tahun saya bisa mengalami ini sendiri dan dilakukan oleh orang yang paling kita percaya. Karena suami itu adalah orang yang sangat kita percaya, bukan hanya yang kita cintai, bukan hanya yang kita hargai, tapi yang kita percaya hidup mati kita itu ada di kehidupannya dia. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu peduli ya, maksudnya hukuman yang menimpa dia kayak gimana. Concern aku tuh ke mama aja sekarang. Aku harus selalu jagain dia. Kayak ini lumayan buru-buru sih mau langsung balik ke mama. Ya pastinya seneng aja sih semua proses berjalan dengan lancar dan akhirnya mama udah bisa lumayan tenang. Tadi mama nelfon aku, seneng dia. Maksudnya salah satu yang bikin dia trauma, ini salah satu orang yang bikin dia trauma bisa ditahan, jadi dia bisa lebih tenang. Ya alhamdulillah aku kan sempat dari acara ini kan, acara TV juga sempat diliatin dari perspektif dia ya, dari Bang Ferry, dan ya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar karena kan udah ada bukti-buktinya juga ya, jadi itu sah-sah aja dia mau cerita dari sisi pandang dia itu nggak apa-apa juga. Tapi ya kan bukti udah ada, barang bukti ada juga, CCTV ada juga, jadi ya alhamdulillah lancar, jadi dia ditahan. Ditetapkannya Ferry menjadi tersangka dan dilakukan penahanan akhirnya terdengar juga ke telinga Vena Melinda. Mengetahui hal ini, Vena tidak bisa menyembunyikan suasana hatinya hingga ia menangis. Vena yang duduk di apit kedua anaknya, Ferel dan Atala, menangis hebat hingga harus ditenangkan rekan-rekannya. Tidak bisa dipungkiri rasa trauma harus ditanggung oleh Vena usai menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Tidak main-main, Vena mengalami KDRT dalam kategori berat. Vena tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, hingga mantan finalis Putri Indonesia itu tidak dapat beristirahat dengan tenang. Maka, seperti inilah curahan hati Vena Melinda. Ya Allah. Ya Allah. Detail saya ingat dari jam ke jam.
Tapi sekarang saya shock banget, lemes ya, kok bisa? Tapi alhamdulillah Allah tuh luar biasa kasih saya kekuatan. Larinya saya kenceng banget, balik lagi, rebutan lagi. Saya masih punya ide waktu dia mau nyerang saya untuk kesekian kali, saya masih bisa natap matanya, saya masih bilang jangan bunuh saya, ingat kamu punya ibu perempuan. Disitulah berubah, dia langsung tersadar, langsung saya bisa ambil HP lagi, saya bisa semua cepet banget, saya bisa lakukan semua itu terstruktur dengan baik. Cuma saya nggak bisa ngebayangin kalau saya pingsan, saya gimana rasanya. Siapa yang bisa ungkap ini? Saya di sini mau speak up karena saya merasa kesempatan kedua ya, saya diberikan kehidupan lagi sama Allah setelah selamat dari, kalau saya bilang sih saya selamat dari maut ya, karena itu benar-benar saya kayak survive-nya saya selama hampir setengah jam lebih menyelamatkan diri. Saya masih bisa berdiri sekarang di sini. Yang saya cintai luar biasa. Tapi dialah yang hampir menutup nyawa saya. Dan dia tidak mengakui, buat saya itu menyakitkan, lebih sakit daripada sisa fisik yang saya rasakan. Dari darah yang pernah saya keluarkan. Dia masih bisa berbohong, memanipulasi orang lain. Buat saya itu sedihnya luar biasa. Tapi saya nggak bisa nyalahin diri sendiri, karena saya masih ada Feral atau Lavania. Kalau saya terpuruk, kejadian ini jadi useless. Jadi kadang saya bilang sama Allah, ya Allah, berikanlah saya kekuatan, petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Dosa yang pernah dia buat, yang dia langgar sendiri janjinya demi Allah, demi Rasulullah, depan orang tua saya. Dan sampai saat ini tidak ada satupun keluarganya yang berusaha meminta maaf kepada keluarga saya. Dan itu lebih mengecewakan hati saya. Tidak ada satupun dari keluarganya yang punya inisiatif, itikat baik untuk meminta maaf kepada keluarga saya. Saya diminta baik-baik. Diminta baik-baik sebagai perempuan. Untuk berkeluarga menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada satupun keluarganya yang meminta maaf atas perbuatan. Tapi saya nggak heran. Ferry Irawan aja tidak pernah mengakui kesalahan. Saya rasa kalau kronologi saya udah nggak pengen cerita, karena kalau saya semakin mengingat itu, saya semakin deg-degan. Setiap malam saya tidur itu, saya udah kunci pintu, saya bangun lagi, saya cek lagi. Tidur, saya nangis, karena shocknya mungkin baru saat ini. Kemarin itu 2 hari, saya benar-benar hanya jiwa survive saya aja yang dominan. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang hari ke-8. Udah mulai saya deg-deg ya, bahasa Jawa itu saya deg-degan terus. Saya kalau bangun itu bangun, aduh ada di mana nih? Ada siapa di sebelah saya? Atau mau tidur setiap kali malam kayak film, bagaimana saya lari sana lari sini. Sedikit lagi saya nggak mau cerita kronologi, saya cuma mau ke depan ya. Saya berusaha terus dalam sholat saya, ya Allah beri saya kekuatan. Melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, Vena Melinda diketahui melaporkan suaminya, Ferry Irawan, ke pihak kepolisian Polda Jawa Timur dengan sangkaan undang-undang KDRT berat, tetapi juga tengah menyiapkan gugatan cerai yang akan ia layangkan secepatnya ke Pengadilan Agama. Pernikahan Vena Melinda dengan Ferry Irawan yang belum genap berusia setahun, kini diambang perpisahan. Vena yang mengaku tidak kuat lagi menjalani hubungan dengan Ferry, lebih memilih untuk menggugat cerai. Lantas, kapan Vena Melinda akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama? Dari Bang Hotman juga, hari ini juga saya nggak tahu gimana mekanismenya, tapi yang jelas saya akan terus lanjut dari proses hukumnya, proses perceraiannya. Sore ini asisten saya akan temu Vena untuk mempersiapkan gugatan cerai. Misalnya akte nikah, KTP dan semua dan sebagainya. Berarti tidak ada lagi kata maaf kata Vena. Sudah dipastikan dan kalau melihat keseriusannya si Vena sudah dipastikan. Dan insya Allah hari ini
saya sudah urus secara prosedur, secara administrasi, bagaimana untuk perceraian. Vena bilang 3 bulan terakhir total nggak ada. Itu pun dulu pun katanya ada income dia karena sering di endorse. Itu berkat relasi dari Vena untuk mencari pengusaha untuk endorse. Tapi total katanya endorse-nya itu sudah tidak ada. Jadi 3 bulan ini total tidak ada pendapatan dari suaminya dan dia tidak dapat 1 perak pun. Ya tentu kan semua manusia kan ada saatnya mulai benar-benar tidak bisa lagi mentolerir, ada mungkin itulah saatnya. Apa ini puncaknya juga? Puncaknya itu katanya karena pada saat petugas hotel datang dan juga salah satu staf hotel di mana darah masih bercucuran dari hidung dia di kamar hotel, si suami justru membantah dia nggak tahu apa-apa tentang darah itu. Itu makanya jadi dia Feni benar-benar disitulah dia merasa sudah tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan perkawinan ini. Ya dia sedih lah karena dia hostnya kan nanya detailnya kejadiannya. Dia setiap menceritakan kejadian itu dia selalu nangis, ya. Dan saya tidak mengerti kalau sampai seorang istri ditindih terus tangannya diginiin. Mengungkapkan bagaimana penderitaan Kristen selama ini aku berusaha mempertahankan perkawinan tapi aku yang nggak bisa sampai kayak gitu. Kalau Oma kalau sudah melakukan dugaan KDRT sampai berdarah-darah itu udah harus pisah. Mau tunggu apa lagi? Mau tersiksa, mau mati? Yang paling sakit hati mungkin orang tuanya ya. Gitu. Membesarkan dari bayi, membesarkan anak ini, mendidik semua. Kok tahu-tahu seperti itu? Karena berdasarkan keluarganya selama beberapa bulan terakhir ini dia sudah sangat tidak bahagia dan tertekan. Dan Vena Melinda tadi bilang ke saya dalam waktu dekat dia akan mengajukan gugatan cerai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.